Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesia. Welcome Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan PTS terbaik se-Sulawesi wilayah LL Dikti UMI berada pada peringkat 64 berdasarkan Kemenristek Dikti tahun 2020. UMI juga menempati peringkat 79 perguruan tinggi berbasis layanan website dan PTS ranking teratas di Indonesia Timur. UMI saat ini membina 13 fakultas dan program pascasarjana dengan 57 program studi, 22 program studi telah terakreditasi A dan menyiapkan akreditasi internasional dengan kurikulum berbasis Outcomes Based Education atau OBE. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara saya bersama penyuluh pertanian. Yang pertama yaitu identitas penyuluh pertanian. Nama Salamah, umur 50 tahun, pendidikan formal SMT Pertanian Takalar, jumlah tanggungan keluarga 4 orang, pendapatan pokok per bulan yaitu Rp1.800.000, pendapatan sampingan per bulan yaitu Rp500.000. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti, pelatihan teknik sistematik padi dan jagung yang dilaksanakan selama 3 hari. Pelaksananya dari mulai tanggal 17 Juni 2021. Manfaat kursus atau pelatihan yaitu menambah ilmu dan memperbanyak pengalaman. Yang kedua, kegiatan penyuluhan pertanian. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan? Yaitu mempersiapkan judul, materi, metode, media, dan penutup. Materi apa saja yang diberikan kepada petani selama 6 bulan terakhir? Yaitu mengenai sistem hambur, pengolahan lahan, tanam, dan pengendalian hama. Pertanyaan selanjutnya yaitu metode apa yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Ibu Salma menggunakan 2 metode yaitu metode tatap muka dan LCD. Alasannya dengan menggunakan 2 metode tersebut petani lebih mudah dan memahami materi yang disampaikan oleh penyuluh. Selanjutnya yaitu apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Ya, Ibu Salma menggunakan alat peraga. Alasannya supaya lebih mudah ditanggapi karena melihat gambar. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada para petani? Ya, Ibu Salma membuat jadwal kunjungan kepada para petani. Pertanyaan selanjutnya, di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Ibu Salma biasa melakukan kegiatan penyuluhan di rumah kelompok tani, di sawah, dan di kantor desa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Sambutannya yaitu petani senang karena dapat menambah ilmu tentang pertanian. Selanjutnya, apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Ya, Bu Salma terkadang mendapat kesulitan untuk mengajak para petani berpartisipasi karena terhalang dalam kegiatan atau pekerjaan lain. Dan pertanyaan terakhir, apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Ya, karena adanya penyuluhan petani dapat meningkatkan ilmu dan hasil produksi yang dihasilkan oleh para petani. Responden 02, wawancara saya sendiri Amelia Windayanti,
Tanggal wawancara tanggal 15 bulan November tahun 2021. Lokasi praktek di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. 1. Identitas responden. Nama Pak Edi. Umur 40 tahun. Pendidikan formal tamatan SMP atau SMP. Tanggungan keluarga itu 3 orang. Pengalaman berusaha tani sudah 30 tahun. Pekerjaan sampingan tidak ada. 2. Deskripsi usaha tani padi. 1. Sarana pendukung yang dimiliki. Cangkul jumlah unit itu 1. Kemudian barang jumlah unit 1. Motor jumlah unit juga 1. Usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan itu 0,12 are. Ada 12 are. Status lahan milik sendiri. Kemudian uraian 1 produksi satuan kilogram. Jumlah fisik itu 100 sampai 150. Harga satuan Rp4.000. 2. Biaya variabel. Yang pertama itu benih. Satuannya itu kilogram. Jumlah fisik 15. Harga satuan 50 sampai 5 kilogram. Yang bagian B, pupuk kandang satuan kilogram. Jumlah fisik 500. Harga satuan tidak ada. Yang kemudian pupuk urea satuan kilogram. Jumlah fisik 50. Harga satuan 150.000 per kilogram. Pupuk KCL satuan kilogram, jumlah fisik 50. Harga satuan 1.025.000 per 50 kilogram. Kemudian pestisida jumlah fisik 15. Harga satuan 50. Berapa besar pendapatan sebagai petani dalam musim? Pendapatannya itu Rp1.800.000. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Jawabannya itu ya. Bapak ini pernah mendengar sistem tersebut. Jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Sejak tahun 2017. Terus pertanyaan bagian B, dari siapa mendengar? Dari D, tokoh masyarakat. Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya itu tidak. Alasannya Bapak ini karena prosesnya agak lambat. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya itu tidak. Bukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani. Yang dilakukannya adalah memberikan suatu arahan dan juga informasi yang terkait masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani, yaitu hama, air, irigasi, dan juga pupuk yang terlambat. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Saran Bapak tersebut adalah upayakan mencari solusi untuk masalah-masalah yang dialami oleh para petani di desa tersebut. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Harapan Bapak sendiri adalah dapat menjadikan petani yang modern, petani yang sukses, dan juga diberikan bantuan berupa alat-alat seperti salah satunya adalah sintang. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara dari salah satu petani yang ada di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, yang bernama Ibu Rosmidawati yang berusia 30 tahun dengan pendidikan terakhir SMA. Ibu Rosmidawati berkecimpung di pertanian selama 5 tahun. Adapun kursus atau bimbingan yang pernah diikuti Ibu Rosmidawati ialah BIMTEK Padi yang dilaksanakan selama 5 hari. Manfaat yang didapat Ibu Rosmidawati dari bimbingan tersebut ialah jadi mengetahui cara perpindahan dari petani tradisional ke petani modern dan cara berusaha tani yang baik. Adapun sarana yang dimiliki Ibu Rosmidawati ialah gudang, hand traktor, cangkul, parang, dan motor. Sarana tersebut digunakan dalam proses panen dan pasca panen. Adapun biaya produksi Ibu Rosmidawati yaitu sebesar kurang lebih 8 juta dan pendapatan Ibu Rosmidawati yaitu kurang lebih 10 juta. Namun, menurut keterangan dari Ibu Rosmidawati, biaya produksi tidak selamanya sebanyak itu karena terkadang Ibu Rosmidawati mendapat bantuan pupuk dari pemerintah. Selanjutnya, Ibu Rosmidawati mengetahui sistem jajar legowo sejak tahun 2015 dari PPL dan Ibu Rosmidawati sendiri menggunakan sistem tanam jajar legowo.
Ibu Rosmidawati sering mengikuti penyuluhan yang diadakan selama 3 bulan sekali di UPT BPP Barembeng. Adapun materi yang didapat dari penyuluhan ialah teknik menanam dan teknik pemupukan dan cara pengendalian hama. Menurut Ibu Rosmidawati, materi yang diberikan penyuluh sangat mudah dimengerti dan mudah dipahami. Adapun saran Mbak Ibu Rosmidawati kepada pemerintah yaitu lebih memperhatikan para petani dan kalau bisa bantuan pupuk diberikan secara tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah dengan stam buku 8320200087. Baik, di sini saya akan membacakan hasil wawancara saya bersama salah satu petani yang ada di Desa Barembeng, Kecamatan Montonompo, Kabupaten Goa, yang bernama Bapak Syarifuddin yang berusia 48 tahun, pendidikan terakhir SMA. Bapak Syarifuddin telah berkecimpung di pertanian selama 20 tahun. Adapun kursus atau bimbingan yang Bapak Syarifuddin telah ikuti yaitu gabungan kelompok tani yang dilaksanakan 1 hari. Manfaat yang didapat Bapak Syarifuddin yaitu mengetahui cara perpindahan dari petani tradisional ke petani modern. Adapun biaya produksi Bapak Syarifuddin yaitu sebesar 6.408.000 dan pendapatan Bapak Syarifuddin yaitu 5.600.000. Namun menurut keterangan Bapak Syarifuddin, biaya produksi tidak selamanya sebanyak itu, karena terkadang Bapak Syarifuddin mendapat bantuan pupuk dari pemerintah. Selanjutnya, Bapak Syarifuddin mengetahui sistem tanam jajar legowo pada tahun 2019 dari PPL. Bapak Syarifuddin sendiri menggunakan sistem tanam jajar legowo 2:1. Bapak Syarifuddin sering mengikuti penyuluhan yang diadakan 3 bulan sekali di rumah tani. Adapun materi yang didapat dari penyuluh ialah tata cara tanam, teknik pemupukan, penyiangan gulma, dan masa panen. Menurut Bapak Syarifuddin, materi yang diberikan penyuluh sangat mudah dipahami. Adapun saran Bapak Syarifuddin kepada pemerintah yaitu lebih memperhatikan para petani dan kalau bisa bantuan pupuk yang diberikan datang tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara saya bersama salah satu petani di Desa Barembeng yang bernama Bapak Hashim. Bapak Hashim berusia 47 tahun dengan pendidikan terakhir SMA. Bapak Hashim telah berkecimpung di pertanian selama 15 tahun. Adapun kursus atau bimbingan yang pernah diikuti Bapak Hashim ialah BIMTEK Padi yang dilaksanakan selama 3 hari. Dan manfaat yang didapat ialah Bapak Hashim jadi mengetahui cara perpindahan dari petani tradisional ke petani modern. Adapun sarana yang dimiliki Bapak Hashim ialah gudang, cangkul, parang, dan motor. Sarana tersebut digunakan dalam masa tanam, proses panen, dan pasca panen. Adapun biaya produksi yang Bapak Hashim keluarkan yaitu sebesar Rp6.608.400 dan pendapatan Bapak Hashim yaitu Rp5.200.000. Namun menurut keterangan Bapak Hashim, biaya produksi itu tidak selamanya seperti itu karena terkadang Bapak Hashim mendapat bantuan. Adapun biaya produksi Bapak Hashim yaitu sebesar Rp6.608.400 dan pendapatan Bapak Hashim yaitu sebesar Rp5.200.000. Menurut keterangan Bapak Hashim, biaya produksi tidak selamanya sebanyak itu karena terkadang Bapak Hashim mendapat bantuan pupuk dari pemerintah. Selanjutnya, Bapak Hashim mengetahui sistem jajar legowo sejak tahun 2013 dari PPL dan Bapak Hashim sendiri menggunakan sistem jajar legowo 2:1. Bapak Hashim sering mengikuti penyuluhan yang diadakan tiap bulan sekali di UPT BPP Barembeng. Adapun materi yang didapat dari penyuluhan ialah teknik pemupukan dan cara pengendalian hama. Menurut Bapak Hashim, materi yang diberikan penyuluh sangat mudah dimengerti. Adapun saran Bapak Hashim kepada pemerintah yaitu lebih memperhatikan para petani dan kalau bisa bantuan pupuk yang diberikan datang dengan tepat waktu.